Hai sobat ada kabar dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Ada kabar hadir kembali untuk membagikan informasi. Tapi sebelum lanjut, please like, comment, share, dan subscribe serta pencet tanda loncengnya biar kami semakin semangat dalam berkarya. Menjadi tua adalah hal yang paling ditakuti utamanya oleh wanita nih sobat. Nah, penuaan itu merupakan menurunnya kualitas fisik dari suatu spesies. Tapi makhluk hidup berikut sangat beruntung karena dianugerahi kemampuan alami tak menua nih, di mana organ tubuhnya tidak mengalami kerusakan meskipun usianya bertambah. Dan inilah dia ulasannya. Yang pertama ada lobster. Nah, udang besar yang sangat nikmat untuk dijadikan hidangan ini bisa dikatakan abadi loh sobat. Nah, secara biologis mereka bisa terus tumbuh dan berkembang biak sampai mereka mati. Nah, hal ini karena lobster memiliki enzim telomerase yang terus bisa meremajakan sel tubuhnya sendiri sehingga mereka tidak tua. Nah, biasanya penyebab kematian dari lobster ini adalah karena dimakan, kemudian ditangkap predator, bahkan termasuk ditangkap oleh manusia, serta diserang penyakit. Dan juga mereka sering kelelahan saat berganti cangkang. Nah, inilah sebabnya lobster yang hidup dengan baik dan tidak diserang oleh predator ini bahkan bisa berusia 140 tahun loh sobat. Wow, menolak tua ya. Next, selanjutnya ada penyu nih sobat. Nah, siapa yang tidak tahu ya, kalau penyu memang memiliki umur yang cukup panjang nih. Bahkan berdasarkan penelitian, organ tubuh penyu sendiri memiliki sistem yang menolak tua. Nah, penyu pada dasarnya dapat hidup tanpa batas waktu, layaknya setiap orang. Ini bila menua, maka ia akan memiliki banyak kerusakan pada organnya, tapi tidak pada penyu. Nah, bila saja penyu mampu menghindari predator dan juga terhindar dari banyak penyakit, maka penyu yang sekali bertelur ini sangat banyak akan hidup dengan cukup panjang nih sobat. Nah sobat ada kabar, next selanjutnya ada paus kepala busur. Paus merupakan hewan yang hidup di laut. Dan jenis kepala busur ini bahkan pernah ditemukan sampai berusia 200 tahun lebih nih sobat. Bagi paus, usia hanya sebatas angka, bertambah secara nilai, tapi kualitas dan fisik dari paus kepala busur ini tidak berkurang nih sobat. Nah, ternyata rahasianya ada pada paus kepala busur yang bisa memperbaiki sendiri DNA-nya yang rusak nih sobat. Bahkan mereka bisa hidup tanpa oksigen dalam waktu yang sangat lama, sehingga paus ini bila tidak menemui predator atau ditangkap, maka mereka akan hidup sangat panjang. Nah, selanjutnya ada spons laut ya sobat. Nah, spons laut ini merupakan hewan yang memang sudah sangat terkenal bisa hidup hingga ratusan tahun. Nah, meskipun spons laut ini tidak memiliki banyak organ dalam, bahkan cenderung sangat sederhana, tapi spons laut bisa hidup sampai 11.000 tahun nih sobat. Wow nggak sih? Nah, kuncinya ternyata ada pada kesederhanaan hidupnya. Nah, makanya mungkin orang yang hidup sederhana bisa bertahan lama atau umurnya panjang. Atau juga spons laut ini memiliki kemampuan regenerasi sel sehingga ia sulit menua. Dalam arti bila ada selnya yang rusak, spons laut bisa memperbaiki sendiri sel-sel tersebut sehingga mereka tetap remaja atau tidak tua. Nah, selanjutnya ada ubur-ubur. Nah, ubur-ubur juga termasuk ke dalam hewan yang menolak tua nih sobat. Ubur-ubur bahkan bisa membalikkan proses penuaannya. Nah, jadi bila ubur-ubur mengalami sakit atau luka, nah mereka ini justru mampu mengubah sel-selnya yang sakit atau luka ini menjadi lebih muda, lalu mulai tumbuh kembali. Nah, jadi bagi ubur-ubur, apa itu tua? Sehingga siklus ubur-ubur ini langsung dari remaja, sakit, remaja lagi. Sehingga ubur-ubur tidak pernah mengenal yang namanya siklus menua nih sobat. Nah sobat ada kabar, selanjutnya ada cacing pipih atau planaria nih sobat. Kalau melihat dari penampilannya, cacing ini sangat menggelikan ya.
Nah, tapi ternyata di balik tubuhnya yang menggelikan ini, cacing pipih bisa hidup kembali nih sobat. Bayangkan, bila tubuhnya dibelah menjadi dua, maka masing-masing bagian tubuhnya itu bisa hidup kembali menjadi bagian dari cacing pipih remaja yang tumbuh sempurna, sobat. Itu sebabnya nih, cacing pipih itu terhindar dari penuaan. Karena saat membelah sel, secara otomatis seluruh sel dari cacing pipih ini ikut meremajakan dirinya. Sehingga buat cacing pipih tua, siapa takut? Next, selanjutnya kita menuju ke kerang quahog nih sobat. Nah, moluska laut satu ini memiliki umur yang panjang karena kerang quahog ini dapat memproduksi oksigen secara reaktif meskipun sedikit tapi cukup untuk dirinya sendiri. Nah, kita tahu bahwa pasokan oksigen yang cukup di dalam sel-sel tubuh kita itu dapat meremajakan sel nih sobat. Nah, umur mereka dapat ditentukan bahkan dari cincin pertumbuhan pada cangkangnya. Ini yang mirip dengan proses kerja pada kambium di pohon. Jadi setiap lingkaran itu menunjukkan umurnya nih. Nah, bahkan yang terakhir nih, ditemukan kerang jenis quahog ini berumur hingga 504 tahun nih sobat. Wow banget bukan? Mereka menolak tua. Last but not least, sobat ada kabar, siapa sangka karnivora satu ini juga termasuk ke dalam binatang yang menolak tua nih sobat. Ya, buaya ternyata merupakan salah satu binatang yang anti menua. Jadi tahukah kalian kalau buaya yang berusia 70 tahun ini ternyata memiliki fisik dan juga organ dalam yang sama baiknya dengan buaya yang berusia 6 tahun loh. Nah, ini berarti bahwa buaya tidak pernah menua secara fisik dan juga organnya. Mereka boleh saja bertambah besar, tetapi organ dalamnya tetap baik. Nah, mereka ini biasanya mati karena ditangkap. Kemudian yang paling sering terjadi adalah karena kelaparan dan juga buaya tergolong ke dalam binatang yang mudah sekali terserang penyakit nih sobat. Jadi penyebab kematian mereka bukan karena umur, tapi karena kelaparan dan juga sakit. Baiklah sobat, ada kabar demikian tadi ulasan kami mengenai binatang-binatang yang menolak tua. Tadi sudah ada lobster, disusul dengan penyu nih sobat. Kemudian ada paus kepala busur. Dilanjutkan juga ada tadi yang disebut dengan spons laut. Ada ubur-ubur, kemudian cacing pipih, kerang quahog dan juga buaya nih sobat. Nah, mudah-mudahan informasi kami ini dapat memberikan manfaat baru dan juga pengetahuan baru bagi kalian semua. Jangan lupa nih yang belum, please like, comment, share, dan subscribe serta pencet tanda loncengnya. Nah, buat kalian yang selalu mendukung, kami ucapkan terima kasih. Dan akhirnya, the Funky to the channel for the Funky to the people, the Funky to the Funky to sa selaya-laya. See ya!